Gua nggak ngerti, bos. Gua nggak ngerti sama MCU ini nih, MCU ini. Mereka terlihat mencoba mendengarkan kritik para fans. Bagus banget gitu. Dengan cara apa? Memperbaiki permasalahan-permasalahan dari 3 film Spider-Man Tom Holland sebelumnya. Apa aja bang? Satu ya, yang pertama nih, kostum. Lu tahu sendiri, terutama Spider-Man Homecoming itu cat. Kostum kok game PS4 bangsat ya. Itu grafik PS4 tuh ya. Lu nonton di bioskop tuh grafik PS4 tuh, full CGI. Tapi di sini mereka mencoba kembali ke praktikal. Ada kostumnya ya sebenarnya di Homecoming terus ada kostumnya, cuman entah kenapa mereka ganti total full CGI itu. I'm not. You were on the ceiling. Di hasil akhirnya yang kita tonton bioskop itu full visual effect. Nah di sini kembali lagi pakai kostum. Jadi ketika Spider-Man bergerak ya, kayak itu ada kain ya yang bergetar gitu. Apalagi ketika misalnya lo inget banget scene ikonik di The Amazing Spider-Man 2 ketika Spider-Man pertama kali terjun di awal film gitu ya. Itu kan ada airiness-nya gitu. Ada yang longgar dari kostum sehingga ada udara berkecepatan tinggi yang menembus kain dari kostum Spider-Man dan membuat kostumnya jadi bergetar secara natural, dan itu yang membuat kita percaya sama Spider-Man. Kita jadi percaya, oh iya dia beneran terjun loh. Karena kostumnya itu bukan kulit yang bisa menempel secara sempurna di badan, dan bahkan pakaian ketat berbahan spandex yang dipakai Spider-Man pun itu pasti ada bagian longgarnya. Ya, ada lipatan kostumnya, ada baju, jadi bahannya lu bisa rasakan gitu sebagai penonton. Dan gak cuma itu, dari segi impact-nya, bobotnya. Jangankan Homecoming, lu lihat aja No Way Home yang terakhir tuh. Ketika 3 Spider-Man tuh loncat satu-satu gitu mendarat, itu mendarat udah kayak Growtopia bangsat ya. Kayak Growtopia, lu tahu ya karakter loncat, nah itu enteng bener gitu. Bener-bener nggak kerasa ada orang yang loncat dan hinggap gitu, mencapai tanah, menyentuh tanah, itunya nggak ada. Dan kerennya MCU kali ini dia mendengarkan kritik para fans dengan memperbaikinya di Spider-Man Brand New Day. Bahkan kalau kalian tanya sama gue sekarang nih ya, bang, apa kostum Spider-Man terbaik versi lu? Oke, ya, top 3-nya nih. Di peringkat 3 Brand New Day, bos. Brand New Day ini bener-bener yang paling comic accurate sekaligus praktikal juga. Spider-Man Tom Holland ini kan pertama kali muncul di film apa ya? Captain America Civil War. Itu bener-bener, gila, itu shock banget itu. Gua yang gak nonton trailernya pas pertama kali lihat di filmnya ada Spider-Man muncul, gila banget itu ya. Ya, itu keren karena untuk pertama kali dalam sepanjang sejarah film live action, matanya Spider-Man tuh kayak di komik bisa gerak, bisa mengeluarkan ekspresi. Itu komik akurat, tapi kagak praktikal, full CGI. Nah, di sini diperbaikin. Nah, yang di peringkat 2, sayangnya masih gua taruh di Amazing Spider-Man 2. Ya itu klasik lah, timeless gitu. Meskipun memang sayangnya matanya ya udah gitu, matanya gede putih nggak bisa gerak. Tapi ya menurut gua jauh lebih realistis lah. Tapi ya kostum terbaik versi ngelantur sudah pasti Signore. Agak patah sedikit sih, enggak sih, emang patahnya lumayan patah ya. Ya, jadi ini maklumin saja, ini pertama kali saya di endorse gitu. Jadi ya ini, tapi ini jujur ya, ini ownernya ini itu ternyata penonton ngelantur gitu. Dan sebelum di kontak ownernya pun gua udah punya celana Signore. Jadi gua udah suka sama brandnya. Ini brand lokal ya, menswear yang sangat timeless, desainnya gue suka banget. Gue yakin 10-20 tahun ke depan pun gak akan mati desain yang seperti ini gitu ya. Kalau misalnya lu lihat 2017, 2018 itu kan eranya streetwear gitu. Sekarang streetwear apa? Udah dianggap alay gitu kan, orang pakai streetwear alay lo gitu. Ya ini namanya juga tren muter ya. Sama seperti kostum Spider-Man deh. Gue inget banget The Amazing Spider-Man 1 kostumnya paling gue suka tuh. Di masanya tuh kayak keren banget. Malam-malam dipakai bertekstur ya, warna birunya lebih dominan dibanding merahnya untuk pertama kalinya. Kacamatanya warna kuning gitu. Bener-bener aneh gitu, unik banget. Tapi sekarang udah orang pasti ngerasanya itu terlalu lebay ya, terlalu over ya. Kenapa? Karena dia mencoba berbeda, mencoba unik. Tapi The Amazing Spider-Man 2 memperbaiki itu dan sampai sekarang pun masih terlihat bagus, masih terlihat klasik. Kenapa? Karena desainnya timeless, sama seperti Signore.
Lu bisa lihat detail-detailnya nih, kayak dia pakai ala-ala kulit gitu ya, dengan ada tulisan Signoria-nya, keren banget nih, zippernya juga bagus gitu ya. Ya lu bisa cek sendiri di Instagram, di TikToknya banyak banget ya artikel-artikelnya, tapi ini yang salah satu yang paling gue suka, kalian bisa cek sendiri ya. Oke, balik lagi ke filmnya ya. Ya, kostumnya udah diperbaikin, swingnya pun diperbaikin ya. Lu bayangin, masa The Amazing Spider-Man 1 yang tahun 2012 itu berapa? 14 tahun yang lalu anjing. Masa jauh lebih bagus dibandingkan Spider-Man Homecoming, Far From Home, No Way Home yang hitungannya udah modern gitu, dengan teknologi yang lebih canggih, harus kan lebih bagus. Tapi kenyataannya, ironisnya adalah makin lama makin kerasa palsu, makin kerasa fake. Itu kenapa? Karena full visual effect. Dulu The Amazing Spider-Man itu pakai spider swinging truck, kalau kalian tahu ya. Dan di sini diimplementasikan lagi, dibawa lagi tuh spider swinging truck. Jadi ada stand yang benar-benar berayun-ayun gitu, secara nyata, di shoot secara langsung. Baru nanti visual effect ngerapihin aja. Sehingga apa? Sehingga lagi-lagi hukum fisikanya ada gitu ya. Dengan truk yang melaju itu kan ngasih momentum gitu. Dan itulah kehebatannya sih kakek yang satu ini nih, Stanley gitu ya. Dia pernah bilang kan, Superman itu nggak make sense. Kenapa? Tidak ada mekanismenya. Dia terbang cuman terbang, nggak ada mekanisme. Itu apa itu? Bullshit gitu dia bilang si Stanley kan. Whenever Superman flies, he gets in a pose like this, and he's off. How? There's no engine, there's no jet, there's nothing. Kalau Spider-Man jelas ada hukum fisikanya. Ada energi kinetik maksimum gitu. Ketika berayun dan mencapai titik kecepatan maksimumnya, itu kan kerennya Spider-Man. Dan ketika sampai di atas, energi potensial maksimumnya. Ketika kecepatan menjadi 0 gitu, ketika Spider-Man ada di posisi atas, itu fisika gitu. Dan Superman nggak pakai itu. Superman kan ya udah melayang ini, ya kan? Itu semua tidak akan bisa ditiru oleh komputer secara 1:1, secara realistis seperti di dunia nyata, nggak mungkin. Karena ada perubahan ototnya, mau nggak mau kan, ketika tarikan gitu, tarik apa jaring, itu kan ototnya berubah gitu. Dan otot berubah, mata kita nggak bisa dibohongin gitu. Kalau misalnya ototnya sama-sama aja, ini game ya kan? Belum masalah lighting dan color gradingnya yang sebelumnya, lu kalau ingat lagi-lagi Homecoming, buset itu flat banget, gak ada grainnya, gak ada teksturnya, udah kayak iklan TV aja. Lu bukan nonton film, nonton iklan ya. Sekarang dia lagi-lagi diperbaikin, saturasinya main, ada depth-nya, ada deep shadow-nya, jadi ada kontras. Itu baru sinematik, itu baru film. Atau sebelumnya Spider-Man sebagai street level hero-nya hilang gitu, karena ya dia cuman part of the Avengers yang akan melawan Thanos, yang lawannya musuh-musuhnya Tony Stark semua gitu. Itu bukan Spider-Man yang gue kenal. Sekarang lagi-lagi diperbaikin, musuh-musuhnya dikasih lihat dari awal ya. Interaksi dengan warga New York lebih hidup, kerjasama dengan polisi New York. Itu kan hal yang tidak kita lihat di 3 film Spider-Man Tom Holland sebelumnya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, Marvel Cinematic Universe mendengarkan kritik para fans dan memperbaikinya. Kecuali Kotba no Jutsu. Ini dia. Ini yang dari awal gua nggak paham sama MCU ini. Semua diperbaikin kecuali Kotba no Jutsu. Sejak Captain America Brave New World. Lu lihat endingnya. Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Si Falcon yang udah jadi Captain America so edgy, so asik anjing. Lu so asik bangsat. Si paling morality bangsat ya. Lu bayangin ini orang kagak punya kekuatan. Ini dikasih serum nih. Oh nggak mau, karena aku akan menjadi representasi manusia biasa. Fuck you anjing, lawannya Dr. Doom anjing. Jangankan Dr. Doom bos, Red Hulk aja ya. Ini kan villain sekelas Hulk nih, ini rivalnya Hulk bos. Lu sok-sokan kagak pakai serum anjing. Akibatnya apa? Lu nggak bisa kalahin kan? Akibatnya apa? Ceramah no jutsu, khotbah no jutsu dikeluarkan tuh untuk menyelesaikan plotnya. Thunderbolts. Ini lagi, ya? Ini lagi bos. Udah berlima, nahan bongkahan beton aja udah kayak mau tipes bangsat. Nahan beton aja udah mau tipes itu. Berlima lu bayangin lu. Lawannya Superman anjing.
Superman, bos. Cara ngalahinnya gimana? The power of friendship moment. Itu lagi-lagi khotbah no jutsu, sama aja kan? Sekarang Spider-Man dikasih lawan Jean Grey. Bang, emang Jean Grey sekuat apa sih, Bang? Ini villain apaan sih? Ini kayak gimana sih kekuatannya? By the way, dia pernah makan matahari. Jadi cara menyelesaikannya ya, kita semua udah tahu kata kuncinya. Yuk, 1, 2, 3. Khotbah no jutsu. Yang gua heran tuh, padahal karakter Spider-Man adalah karakter yang paling banyak punya villain yang ikonik. Kalau misalnya DC itu kan Batman, yang paling punya apa ya, katalog villainnya tuh lengkap gitu, ikonik semua. Kalau di Marvel ya Spider-Man. Tapi coba kita bedah deh villain Spider-Man terdahulu. Kenapa Green Goblin adalah villain terbaik sepanjang masa untuk karakter Spider-Man? Ini kita ngomongin film ya, bukan hanya sekedar acting luar biasa dari seorang Willem Dafoe, itu udah pasti, tapi soal penulisan karakter. Sebelum kepribadian Green Goblin terbentuk, Norman Osborn adalah orang yang sayang sama Peter. Bahkan lebih menghargai Peter dibandingkan anaknya sendiri. Tapi ketika Green Goblin mengambil alih kepribadian Norman Osborn dan mengetahui fakta kalau Peter Parker selama ini yang dia sayang gitu ya adalah musuh bebuyutan yang selama ini menghalangi dia, disitulah letak tragedinya. Itu kekuatan dari penulisan karakternya. Lanjut ke villain keduanya, Dr. Octopus. Ini mirip nih sama plotnya Brand New Day. Sama-sama ngomongin krisis eksistensialnya si Peter Parker. Dan diakhiri juga dengan apa? Khotbah no jutsu. Sama loh, Khotbah no jutsu kalau kalian inget endingnya Spider-Man 2. Tapi apa yang membedakan Spider-Man 2 yang banyak dianggap sebagai film superhero terbaik sepanjang masa sama Spider-Man Brand New Day yang gue bilang mid atau mediocre ini? Gue yakin setelah kalian mendengarkan penjelasan gue, kalian akan langsung sadar betapa mediocre-nya cerita Brand New Day ini. Teach me. Jadi Doc Ock ini kan udah dikontrol ya sama AI tentakelnya. Dan dia menjadi tersadar, jadi tobat, karena Spider-Man buka topeng dan ngomong, Sometimes, to do what's right, we have to be steady and give up the thing we want the most. Tapi kenapa gue bilang ini tidak murahan secara penulisan? Karena kalimat tersebut, coba kalian pikir lagi deh. Itu datangnya dari mana? Apakah itu jatuh dari langit? Kalimat ceramah no jutsunya si Peter Parker. Kalau kalian nonton secara utuh satu filmnya, itu kalimat yang dipakai untuk membuat si Doc Ock tobat, itu udah muncul sebelumnya, di adegan sebelumnya. Adegan mana? Adegan ketika On May lagi mengemas barang-barang rumah lamanya dan ada anak kecil yang nanyain ke Peter. Yang dia tahu kalau Peter ini kan kenal sama Spider-Man, terus dia nanya, ini Spider-Man kan udah lama nih gak muncul nih. Dia nanya, Spider-Man kemana? You take Spider-Man's pictures, right? I used to. Where is he? Dan pertanyaan anak kecil bernama Henry inilah yang melahirkan quotes iconic dari si On May yang menjadi inti dari film Spider-Man 2. Even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most. Dan yang gue sukanya lagi secara shot, secara sinematografi, lu perhatikan ketika On May mengeluarkan dialog ikonik ini, shot itu tidak close up ke On May, tapi close up ke si Peter. Dan itu lama, mungkin sekitar 20 detik gitu, dan itu zoom secara perlahan-lahan. Kenapa zoom secara perlahan-lahan ke arah Peter? Karena ini bukan tentang On May, karena ini tentang Peter yang mulai lelah menjadi Spider-Man. Dia kehilangan kekuatannya karena jauh di dalam lubuk hatinya dia pengen stop. Dia pengen hidup normal. Dia pengen punya karir sains yang bagus. Dia pengen mendapatkan Mary Jane pacarnya. Dan untuk sesaat ketika kekuatannya hilang, kita dikasih sebuah montage yang begitu indah dan begitu memorable. Sampai sekarang gue sangat ingat scene ini. Raindrops keep falling on my head.
Ini film superhero, tapi justru di bagian inilah hati gue paling tersentuh. Kenapa? Karena untuk sesaat Peter mencoba melupakan jati dirinya sebagai seorang superhero yang, lu kalau inget quotes Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Harusnya dia punya tanggung jawab, tapi dia lupain itu. Dan ini sesuai dengan lirik lagunya, Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops ini kan metafor dari kesialan, ya. Kesialan yang terus menimpa kepalanya si Peter gitu. Tapi meskipun kesialan terus menimpa, dia mencoba untuk tetap happy. Dia lupain tuh masalahnya, dia tetap happy. Rasanya emang lucu. Ya lu tahu sendiri lah, Tobey Maguire emang sangat memeable ya. Setiap pergerakan ekspresi mukanya selalu jadi meme gitu di mana-mana. Tapi lewat adegan itu sebenarnya ironi terbesar dari film ini. Jauh di lubuk hati terdalam seorang Peter Parker, dia tahu dia lagi membohongi dirinya sendiri kalau dia bisa selamanya mengabaikan panggilannya sebagai seorang pahlawan super. Dan dengan close up tadi, ketika On May lagi menceramahi si Peter, di titik itulah kita tahu, itu titik perubahan seorang Peter Parker untuk bisa menguatkan dirinya lagi, untuk bisa mengenakan topengnya kembali. Itu gilanya film ini. Mimpi Peter sederhana kok ya. Mungkin kita semua nonton film Spider-Man bermimpi untuk jadi Spider-Man. Tapi Peter tidak bermimpi untuk menjadi Spider-Man. Dia bermimpi untuk hidup normal. Dia pengen hidup biasa aja sama pacarnya. Ya, hidup bisa dapat nilai yang bagus, jalanin karirnya dengan baik. Mimpi yang sederhana. Tapi seperti yang On May bilang, terkadang untuk menjadi seorang pahlawan, kita harus merelakan hal yang paling kita inginkan. Wah, itu deep banget. Itu bener-bener deep banget. Dan di situ dia baru sadar, emang gak bisa. Gue gak bisa hidup normal lagi. Jadi, prinsip dari On May itu sudah diuji terlebih dahulu ke si Peter. Baru dia pakaikan untuk khotbah ke si Doc Ock di bagian akhir. Karena Doc Ock jadi jahat itu bukan karena ingin menguasai satu dunia atau menghilangkan setengah populasi makhluk hidup dalam satu universe. Enggak. Dia cuma pengen membantu umat manusia dengan cara apa? Menghasilkan energi bersih. Simple. Tapi ketika eksperimennya gagal, ambisi dia berubah jadi obsesi. Disitulah dia jadi jahat. Dan di situ pula prinsip dari On May bekerja untuk Doc Ock. Karena ya lagi-lagi terkadang kita harus merelakan hal-hal yang kita impikan. Impian Doc Ock untuk menciptakan energi bersih bagus impiannya, tapi gak bisa. Kadang-kadang untuk menyelamatkan satu umat manusia dari kehancuran ini, ya dia harus berkorban. Lagi-lagi endingnya, apakah dia nangis terus tobat jadi baik terus kabur tanpa konsekuensi apapun? Tidak semudah itu, Ferguson. Ada harga yang harus dibayar. Plot cerita yang bagus menuntut konsekuensi di setiap tindakannya. Jadi gak sekedar muluk-muluk si Doc Ock tiba-tiba jadi tersadar jadi baik udah selesai. Kagak anjing. Ya, demi meneruskan universe lu gitu. Kayak ini bangsat si Sadie Sink anjing. Ya si Jean Grey. Oke udah selesai kabur. Habis itu ya gue tahu ujung-ujungnya dia pasti ke ketemu Profesor X gitu. Ke Charles Xavier School yang dimana dia akan bertemu dengan teman-teman mutannya. Dan abis itu berlanjut ke chapter baru nih MCU nih. Kan tai menurut gue. Lu cuman mementingkan blueprint lu, bukan film lu. Doc Ock kagak kayak begitu. Dia menyelesaikan tanggung jawabnya dia. Dia ngomong, I will not die a monster. I will not die a monster. Oke, sekarang kita coba bedah motivasi villainnya. Motivasi si Jean Grey ini jadi antagonis di film ini. Motivasinya kan sederhana ya. Balas dendam. Apakah balas dendam is an issue? Norman Osborn pun balas dendam juga gitu karena dia dipecat secara sepihak ya dari perusahaan yang dia bangun secara jerih payah. Itu kan dia bilang tuh dengan acting luar biasa sih. William You know how much I sacrificed? gitu. Ini juga balas dendam. Jadi balas dendam is not an issue, tapi pengenalan karakternya is the issue. Who the fuck is this lady? Lo sapem bro ya. Tiba-tiba nongol. Terus habis itu si Peter suruh masuk ke otaknya. Terus habis itu ada On May dipeluk.
kita sayang kamu bukan karena kamu spesial, tapi karena kita memang sayang kamu apa adanya. Ini karakter baru diperkenalkan 1 jam setelah lu nonton film. 1 jam, bos. Kita baru kenal dia, Peter baru kenal dia, Aunt May pun baru kenal dia. Dulu Peter sama Dr. Octavius adalah hubungan yang nyata, interaksi nyata antara mentor sama murid gitu. Pertama kali si Peter diajak ketemuan gitu, suruh nge-interview, terus ngobrol, ada diskusi ilmiahnya. Bahkan sebagai seorang yang jenius, si Peter menyampaikan kritik. Lu bayangin, dia sangat mengidolakan Dr. Octavius, tapi dia menyampaikan kritik, menyampaikan hipotesa gitu, dan dijawab. Ada bantahannya juga dari si Dr. Octavius. Terus mereka ngomongin cinta, mereka ngomongin masa depan. Itu namanya hubungan yang dibangun dari awal. Bahkan mereka ngeteh bareng, ketemu sama istri Dr. Octavius. Itu satu sequence yang cukup panjang. Oh, Rosie, I love this boy. Itu yang membuat kita paham sama karakter dan mengerti endingnya, kenapa dia bisa kena ceramah no jutsu gitu. Gitu ada korelasi. Sedangkan ini si Jean Grey ini, bos, oke, dia balas dendam. Nah, oke, ngerti, nggak apa-apa deh balas dendam. Tapi kenapa bisa tiba-tiba dia jadi pembunuh berdarah dingin? Dia bunuh orang berapa loh di film ini loh? Tanpa perasaan apapun loh. Ya kalau dia Joker yang emang secara filosofis dia nihilis gitu, dia melakukan kejahatan chaos itu karena dia emang bersenang-senang, gue paham. Lah kan kagak ini. Bahkan gue inget banget ada satu scene gitu yang dia masuk ke tubuh kakek-kakek, terus habis itu kakek-kakek tuh ketabrak. Terus itu si Spider-Man di depan situ dia nggak nolongin kakek-kakeknya loh. Itu bener-bener dia lanjut, dia ngejar lagi si Jean Grey. Itu bukan Spider-Man yang gue kenal. Spider-Man yang gue kenal pasti dia nyelamatin dulu kakeknya tuh. Dan ketika si Peter di prank kalau ingetan pacarnya ini balik. Actingnya luar biasa buat gue, ya. Jadi buat kalian yang ngata-ngatain bilang gue pembenci Tom Holland, itu cat. Gitu, lu dapat pemikiran dari mana gara-gara di audisi kemarin? Emang secara objektif actingnya jelek di situ. Tapi di sini bagus. Ketika dia benar-benar di prank itu, gue masuk ke karakter si Peter. Gue bisa ngerasain seberapa sakitnya digituin gitu. Ya, dan si MJ-nya, si Zendaya-nya juga keren banget itu actingnya. Seketika switch-nya spot on banget, bagus itu. Actingnya keren. Tapi coba kita balik lagi ke Jean. Gue yakin kalian semua akan sepakat sama gue. Bahkan Peter sendiri pun sepakat sama gue. Sepakat. Kalau tindakannya si Jean dengan ngeprank dia itu adalah tindakan iblis. Ya, tindakan yang begitu kejam, begitu keji, begitu tidak berperasaan. Ini tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Peter yang bilang sendiri kan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang kehilangan kakaknya, dia nyari-nyari kakaknya, rela melakukan tindakan seperti ini, tindakan iblis seperti ini? Gue yakin Joker sekalipun tidak akan melakukan tindakan seperti ini. Ini bangsat ini tindakan. Kan gak make sense. Itu membuat kita tidak paham. Ini gagal apa? Ini karakter apa sih demi menciptakan ya scene ya lagi-lagi bagus. Itu best performance Tom Holland di sepanjang karirnya dia sebagai Peter Parker. Gue setuju. Tapi itu gak make sense secara plot. Dan satu lagi, ya, yang paling gue sayangkan dari film ini, karakter Peter Parker. Gue ngerasa karakter Peter Parker di film ini tidak hidup ya, di dunianya tuh tidak hidup. Gue paham, ini memang inti filmnya, kalau kalian nggak tahu, Brand New Day memang seseorang yang harus mengisolasi dirinya dari dunia gitu. Paham, ngerti. Tapi masalahnya, kalau misal kita mau track back lagi, kenapa dia harus mengisolasi dari dunia? Bukan karena Peter Parker, karena sihir. Karena multiverse Doctor Strange dan tetek bengeknya itu, yang dimana ya udah jadi gak make sense, jadi hambar, jadi kosong karena ini buatan aja. Gue inget banget ya, ada satu scene di film Spider-Man 2 ketika gue masih kecil, gue inget banget. Ya, ketika si Peter Parker itu lagi pengen datang ke acaranya pacarnya si MJ itu, yang lagi perform. Dan dia telat datang karena lagi-lagi sebagai Spider-Man dia harus nyelamatin warga gitu kan. Dan ketika dia telat datang, terus kayak dia disuruh ikat tali sepatu, benerin dasi itu sama si orang yang ngeselin bangsat itu. Dan by the way kalau kalian gak tahu, itu sebenarnya Mysterio tuh. Jadi itu mau di set tuh, nanti Spider-Man 3 pengen di reveal kalau itu Mysterio sebenarnya. Itu menarik juga sih, cuman itu kan ngeselin ya. Dan gue inget banget pas gue masih kecil dulu, gue pikir ini kalau gue jadi si Peter, kenapa nggak
gue jaring aja tuh orang tuh ya kan, gue lilit tuh pakai jaring, gue masuk aja. Oh, lu you're fucking Spider-Man, lu orang terkuat di kota New York loh. You want forgiveness? Itu literally pemikiran gue pas masih kecil dulu. Tapi ketika gue dewasa, gue makin sadar kenapa gue bisa sampai berpikir seperti itu. Karena ego gue kesenggol. Kenapa ego gue bisa kesenggol? Padahal gue masih kecil. Karena itu seharusnya yang dilakukan oleh film superhero bagus, menyenggol ego kita. Ya, ini ironinya, ini inti tragedi dari film Spider-Man, dari trilogi Spider-Man. Kalau misalnya ini dualitas yang harus dia lewati gitu antara Peter Parker sama Spider-Man. Sebagai Spider-Man dia yang paling terkenal, dia yang paling kuat. Tapi sebagai Peter Parker dia laundry sendiri. Itu adegan-adegan dia cuci baju sendiri, adegan ketika dia harus disuruh bayar sewa apartemen, jadi tukang antar pizza, terus dipecat juga. Itu apa? Itu gesekan dengan sosial, realita yang tidak kita temui di Spider-Man Brand New Day. Makanya ketika sequence kereta api yang begitu ikonik dan luar biasa secara action itu, jangan lupa di akhir sequence yang luar biasa panjang, melelahkan dan menegangkan itu ada adegan yang begitu emosional ketika si Peter yang udah kehilangan penuh tenaga. Lu bayangin seorang Spider-Man itu energinya habis, staminanya habis, anjing baterainya, pingsan dia. Diangkat dengan shot over the head seperti itu tanpa topeng. Dia udah kehilangan topengnya, terus habis ada anak kecil yang ngasih topengnya. Kita nggak akan kasih tahu kok ke siapa-siapa. Damn bro. Terus habis itu si Doc Ock tiba-tiba muncul. Terus warganya lo inget, You want to get to him, you got to go through me. And me. Me too. disitulah kita sebagai penonton dibuat merasakan sebagai salah satu warga yang diselamatin sama Spider-Man juga. Kita pengen berbuat hal yang sama. Seseorang yang mengeluarkan sepenuh tenaganya untuk warga, gitu. Itu interaksi antara Spider-Man dengan warga, itu yang gak kita temuin di Brand New Day. Makanya dia terisolasi iya, tapi terputus begitu aja dengan dunianya. Udah. Makanya setelah si Spider-Man berkorban ala-ala sinetron seperti itu ya, demi si Jean Grey yang baru dia kenal ini, habis itu kayak semua pada nangis, berita di mana-mana gitu. Oh, Peter Parker Spider-Man gini terus di rumah sakit gitu. Kayak gua enggak peduli gitu. Gua enggak merasa sebagai warga yang harus nangis ngelihat Spider-Man di rumah sakit kayak gitu. Ya, apalagi dengan si Punisher yang pakai kostum Spider-Man tuh semuanya. Wah, apa ya nih? Dan gak ada struggle nyata gitu antara hidup dan mati. Ada urgensi lu kayak ketika si Spider-Man tanpa topeng, lu main dia ini seluruh identitasnya dipertaruhkan, tapi udah dia nggak peduli topengnya dia buka karena itu antara hidup dan mati. Itu berapa puluh orang akan mati di saat itu karena keretanya akan jatuh. Terus dia cepret dengan shot-shotnya itu, dengan musiknya itu gila banget itu gila banget. Ada urgensinya. Kita pengen dia selamat. Kita pengen dia nyelamatin. Di Brand New Day mau ada Hulk Prime kayak ya, mau ada apa kayak karakter-karakter. Gue nggak sepeduli itu. Gue cuman seru iya, asik iya. Ya makanya orang gue nontonnya seru-seru aja. Seru. Gue seru kok. Menyenangkan kok. Kalau kalian nanya sama gue, apakah ini film akan lu rekomendasikan? Gue sangat rekomendasikan gitu. Nonton aja. Tapi gue nggak ikut tegang, tense. Pengen diselamatin, pengen Spider-Man menang. Rasa takut akan kalahnya nggak ada sama sekali gue. Mau ada Hulk kayak begitu juga nggak peduli gue. Lu inget Spider-Man 1? Itu musuh Green Goblin yang kekuatannya cuma sekedar superhuman strength, bukan Jean Grey yang merupakan salah satu karakter paling kuat di entire Marvel Universe. Ya itulah pokoknya lah. Ya, ini cuman Green Goblin nih, makhluk yang superhuman strength aja. Tapi lu lihat fighting sequence di akhir film itu. Sampai kostum robek, dipukul jebret, slow mo. Ludahnya, darahnya, brutal, babak belur. Impact fightingnya, dia ngeluarin jebret. Ini apa? Lihat sepanjang film, ya mau dia berdarah, kostumnya aja kagak ada robek-robeknya, ngepet banget gue bilang nonton film. Apa sih? Udahlah ya, pokoknya gue sangat kecewa sama film ini. Bukan karena gue benci, tapi karena gue cinta sama Spider-Man, sama film-film sebelumnya. Ya, apakah ini film Spider-Man terlemah? Jauh dari kata terlemah.
salah satu yang terbaik, bahkan mungkin bisa kita bilang sebagai yang terbaik diri Tom Holland. Kita bisa debatin, gue bisa setuju juga kok sama kalian. Tapi apakah ini bisa menyaingi Spider-Man 1, Spider-Man 2 atau bahkan The Amazing Spider-Man 1? Gua sih enggak. Jauh gitu ya. Makanya final score dari gua adalah 7,5/10 alias mediocre. Ya, B aja. Just for fun.